Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mano pubang gamadama mano seta mano maya manasace padutena basatiwa karotiwa tatonang dukamawati cayaya wahato padang. Mano pubang gamadama mano seta mano maya manasace pasanena basatiwa karotiwa tatonang sukamawati cayaya anapayini ti. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti, bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki langkah lembu yang menariknya. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti seperti bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Di kesempatan pagi hari ini, kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana kita bisa kembali bersama-sama memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, sekaligus pula mengingatkan tentang ajaran-ajaran luhur dari Guru Agung Sang Buddha. Serta di kesempatan yang baik saat ini, Bapak dan Ibu juga punya kesempatan untuk kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di kesempatan pagi ini tentu kita punya dukungan karma baik, sehingga bisa mengisi dan menggunakan waktunya bersama-sama di sini. Meskipun demikian, tentu kita juga mengupayakan hal-hal yang baik. Bukan hanya mengikuti puja bakti, tetapi juga ada nilai luhur yang bisa kita masukkan ke dalam batin kita. Di kesempatan pagi ini, tema yang ingin disampaikan adalah berpikir positif di saat ini. Tentu tema ini diambil tentu juga ada alasannya. Alasan yang pertama karena sudah ditentukan panitianya. Temanya apa, Bante? Tidak dijawab-jawab sama Bantenya. Akhirnya ya diputuskan berpikir positif saja. Tentu tidak hanya karena ditentukan oleh panitia. Di sini kita juga mengenal dan memahami bahwasanya
Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. 5 tahun kita mau jadi apa, tergantung dari sekarang apa yang kita pikirkan. Besok mau masak apa? Tidak ngomong yang 5 tahun. Besok mau makan apa? Tergantung sekarang Anda mikir apa. Coba bapak-bapak tanya ke ibu-ibu. Besok pagi dikasih sarapan laksa atau lakso. Karena malam hari itu terbesit di dalam pikiran. Besok nggak usah masak lah, beli lakso aja. Maka besok terjadilah yaitu lakso. Tidak mungkin malam hari mikir lakso, besok pagi kemudian pecel. Kalaupun keluar pecel itu opsi terakhir, karena cari lakso belum buka. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya kita adalah apa yang kita pikirkan. Suka duka di dalam kehidupan kita bergantung dari apa yang kita pikirkan. Karena kehidupan kita ini, kalau kita sudah belajar Dhamma, ya umat Buddha di Sasana Subhasita belajar Dhammanya tidak tanggung-tanggung loh. Tidak tanggung-tanggung. Kenapa Bante katakan tidak tanggung-tanggung? Hari Minggu ceramah biasa. Hari biasa ceramahnya Abhidhamma. Ngikutin enggak? Ngikutin enggak? Nanti kalau enggak ngikutin putar lagi videonya. Di situ penjabaran bagaimana kehidupan kita. Kerangka acuannya adalah apa yang saat ini kita pikirkan. Makanya di dalam pendidikan awal, di dalam Abhidhamma, tentu pendidikan yang paling awal adalah membedakan mana aku salah dan mana aku salah. Aku salah mula cita, kama wacara sobana. Kan gitu. Kalau aku salah mula cita, ceritanya loba mula cita, dosa mula cita, moha mula cita. Nanti kalau aku salah cita sudah dibahas, nanti akan pindah ke topik yang lain yang berjudul kama wacara sobana. Perbuatan yang membawa pada keindahan. Kehidupan kita ada penderitaan, ada kebahagiaan. Kalau kita menelisik lebih dalam, kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Makanya di masa-masa pandemik yang kurang lebih hampir 1 tahun loh. Nggak terasa loh. Wihara tidak dibuka di BSD itu dari bulan awal April. Akhir Maret menjelang awal April. Sekarang sudah ketemu April lagi. 1 tahun telah berlalu. Kalau 1 tahun itu yang sudah berlalu diisi dengan negatif, maka yang jelas kerugianlah yang didapat. Makanya para umat Buddha baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, di dalam kehidupan keseharian, memang kita perlu menengok dompet, itu perlu. Menongkok handphone itu juga perlu. Tapi menengok pikiran kita, ini juga jauh lebih perlu. Memang kita butuh bersama dengan dompet. Tidak tahu dompetnya isinya apa itu. Kita butuh dengan dompet, kita butuh dengan handphone. Tapi seringkali, kadang-kadang penghargaan tentang apa yang kita pikirkan, kadang-kadang ya kalau ingat ya baru teringat, kalau tidak ingat ya sudah, mengikuti arus begitu. Banyak di antara kita kehidupannya hanya bergantung pada yang di luar. Ingat loh ya, sesuatu yang di luar diri kita itu di luar kontrol kita. Jadi sesuatu yang di luar diri kita, COVID itu ada di luar diri kita atau ada di dalam diri kita? COVID di luar, kita tidak bisa mengontrol COVID, kita hanya bisa mengontrol diri kita. Sesuatu yang di luar, Anda punya tetangga, punya mertua, punya tetangga, punya mertua, punya orang tua, ini ada di luar diri kita. Makanya seringkali kita juga bisa bersih tegang,
Kenapa? Pengen merubah yang di luar. Mestinya harus begini, tetangga itu bisa diajak gantian. Tetangga sebelah cumanya mau terima, ndak mau giliran berbagi. Kalau dia parkir di depan rumah, dia santainya, giliran kita parkir di depan rumah dia teriak-teriak. Mulailah kita jengkel. Jadi di sini para bapak dan ibu, tentu kita berbicara pada kesempatan pagi ini, tidak lain adalah supaya kita senantiasa membawa diri kita, meskipun situasi berubah, meskipun kondisi juga berubah, tapi pengenalan pada pikiran jangan sampai berubah. Kita makin hari ini yo makin berubah loh. Setahun saya ndak keluar loh. Mestinya kan awet kan? Mestinya kan awet kan? Ndak keluar kan awet mestinya. Setahun kan ndak keluar kan awet mestinya. Mestinya kan tidak kena matahari, ya. Kulit jadi putih, betul. Tapi rambut pun juga mulai ikut putih juga. Jadi sesuatu di dalam kehidupan kita ada yang di luar kontrol kita. Makanya umat Buddha, selain kita mengenal tentang pikiran kita juga mesti mengenal mana yang di dalam kontrol kita dan mana yang di luar kontrol kita. Kalau kita pengen mengontrol yang di luar diri kita, yang terjadi adalah ketegangan. Pengen mengatur yang di luar. Memang sih bagus sih. Tapi tidak sebisa mungkin. Anda punya anak. Anak kalau bisa dikontrol seneng enggak? Kalau Anda punya anak, anaknya bisa dikontrol seneng enggak? Senang, tapi sang anak enggak senang. Ya. Jadi orang tuanya senang, nak mandi. Nak belajar. Nak makan. Jangan pergi-pergi, diem. Orang tua senang. Dan kemudian orang tua mengatakan, oh anak saya bakti. Karena saking semuanya didikte, orang tuanya nanti lambat laun, kok anak saya pasif ya? Pernah dengar begitu enggak? Kalau masih kecil diem, suruh makan, suruh belajar, suruh mandi, suruh ke wihara. Jadi lama-lama dia terbentuk, dia jalan karena disuruh. Tambah usia, kreativitas tidak muncul. Yang kalang kabut siapa? Orang tua anaknya santai aja. Oh, nggak ada instruksi kok, santai aja. Tapi orang tuanya yang kalang kabut, kok anak saya nggak ada kreativitas ya? Makanya jadi orang tua ini jangan sampai terlalu menekan. Supaya apa? Sang anak juga tidak bergantung. Karena makin ke sini ketergantungan itu muncul. Sampai-sampai daya nalar, daya pikir sang anak tidak maksimal. Mau maksimal dibilang jangan neko-neko. Ya memang ada sisi moralitas yang memang harus dimiliki. Tapi manusia harus berkembang bersama pikirannya. Kenapa? Karena segala sesuatu ini berkembang dimulai dari pikiran. Memang dalam kehidupan kita ini, namanya orang hidup itu tidak lepas dari dua hal. Ada sisi pikiran baik dan ada sisi pikiran buruk. Kita berbicara pikiran positif, berarti ada pikiran yang negatif. Ada enggak di antara kita yang masih punya kecenderungan pikiran negatif? Ya ada. Ya, pasti ada. Jangan-jangan, pemikiran jangan-jangan tuh ada. Tapi sebisa mungkin pikiran itu jangan sampai berlebihan. Karena dikatakan di dalam syair Dhammapada, ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikutinya. Jadi kalau bapak dan ibu berbicara, bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan yang akan diperoleh. Sedangkan kita kan pengen hidupnya bahagia, tenang, penuh sukacita. Makanya kadang-kadang umat itu membanding-bandingkan. Kok saya lihat Bante kok lebih awet muda, saya lihat Bante kok lebih ceria. Masalah yang pertama karena tidak suka banding-bandingkan. Ya, karena setiap hari renungannya ya kama yoni kama bandu. Jadi renungan pagi ya
Abinha pacawe kana. Ya segala yang kucintai, ku senangi wajar berubah, wajar terpisah. Makanya pikirannya ndak neko-neko. Kalau ada dapat orang kirim dana makan, ya dimakan. Kalaupun ndak ada kirim makan, ya berarti ada yang lupa bikin pengumuman. Sabar aja, ya sabar aja. Ya ndak usah kita jengkel, sabar aja. Sabar aja. Ya, jadi kita jangan sampai ya berpikir yang negatif. Kalau kita berpikir negatif, kita jadi menderita. Kemudian kita pikir jangan-jangan umat mulai tidak sayang sama saya, mulai tidak menganggap saya. Saat saya berbicara begitu dengan pikiran begitu, bahagia atau menderita? Menderita. Makanya dalam kondisi apapun, ya udahlah. Ada ya dimakan, nggak ada ya berarti belum diumumkan. Kan begitu aja. Nggak usah bikin berat-berat. Kalau jadi biku. Karena juga saudara juga bukan. Jadi nggak ada hubungan siapa-siapa. Wong saya dari Jepara pindah di BSD, nggak ada saudara sama sekali. Orang tua juga jauh. Kalaupun kirim makan juga basi. Jadi di sini perlu kita menjaga kita punya pikiran. Makanya seperti apa yang Guru Agung Sang Buddha, kita diingatkan jangan sampai kita berpikir yang negatif. Karena kalau kita berpikir negatif, tutur kata jadi buruk. Kalau tutur kata buruk, perbuatannya jadi buruk, maka penderitaan akan mengikuti. Makanya nanti kalau ada fenomena yang kurang menyenangkan, ya kita harus tata dulu. Bukan tata tetangga, bukan tata mertua. Yang perlu ditata yang terlebih dahulu adalah pikiran kita. Makanya sebisa mungkin, ya sekarang ini masanya masa pandemik. Ya, bagaimana Bante supaya kita termotivasi senantiasa berpikir positif? Ya kita harus ingat syair Yamakawaga yang kedua. Mano pubang gamadama mano seta mano maya. Mana sace pasanena basa tiwa karo tiwa. Tato nang sukamawati cayaya anapayini. Pikiran adalah awal segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Jadi di sini ini mengingatkan namanya syair berpasangan. Yamakawaga itu bacanya tidak boleh separuh. Namanya pasangan. Ya, jadi jangan sampai Bapak Dewi bacanya cuma separuh. Mesti berpasangan, namanya juga syair berpasangan. Makanya ke wihara pakai sandalnya sepasang. Ya, kalau enggak pasangan lucu. Ya, makanya kapan hari itu ada orang beli sandal, saya juga mau ketawa loh. Mungkin memang disengaja. Sebelah warnanya biru, sebelah warnanya merah. Saya bilang, kamu apa enggak salah ke wihara? Sandalnya kok begini? Ini trennya Bante. Oh trennya itu sandal yang dia bawa dari Bali itu loh. Ya ngerti kan? Ya saya nggak usah nyebut merek lah. Jadi udah ngerti. Tapi yang jelas samanya berpasangan itu selalu bersamaan. Jadi ada pikiran yang positif, juga ada pikiran yang negatif. Semua kita yang harus memilih. Makanya umat Buddha perlu yaitu kesadaran. Karena kita tahu kalau kita pikirannya negatif akan membawa pada penderitaan, kalau pikirannya positif akan membawa pada kebahagiaan. Makanya Bapak dan Ibu nanti yang dijaga nomor satu adalah pikiran. Memang pikiran tidak kelihatan, memang pikiran ini susah untuk diatur. Kadang-kadang orangnya di sini, kadang-kadang pikirannya tidak di sini. Kalau tidak punya kesadaran, akhirnya dibawa oleh rayuan-rayuan pikiran. Kalau lagi sedih, terbawa dengan kesedihan, akhirnya nangis. Hari itu bukan hari yang ceria, tapi hari itu menjadi hari penuh duka cita. Makanya Bapak dan Ibu, ya kitalah yang harus mengontrol diri kita. Pikiran ada di mana? Di dalam diri kita. Pikiran bukan di luar. Kalau pikirannya orang lain kita tidak bisa mengontrol. Tapi karena pikiran ini adalah di dalam diri kita, bisa kita didik. Oh Bante ini karena orang. Enggak, sebetulnya bukan karena orang. Karena kita kurangnya, kita punya kesadaran sehingga kita hanya bergantung dari kontak dengan dunia luar.
Makanya orang-orang yang masih biasa, yang belum terlatih, kehidupannya hanya bergantung dengan salayatana. Hanya bergantung pada 6 pintu indria. Tidak punya kesadaran untuk memanage. Kalau dia dicela, dia marah. Kenapa? Ada suara yang masuk lebih dominan. Kalau dia menerima hal yang tidak menyenangkan, dia melotot. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan kontak yang tidak menyenangkan. Maka orang yang biasa, yang belum terlatih, sangat bergantung sama salayatana, pintu indrianya. Makanya terjadinya banyak pelanggaran, lupa sila. Kenapa sila sampai dilupakan? Karena sudah terhanyut rayuan salayatana. Karena salayatana ini ketika kontak, itu akan ada rayuannya loh. Lihat barang bagus. Kalau tidak ingat sila, embat loh. Diembat, Anda masuk ke wihara, ada yang bawa sandal bagus. Wah, bermerek. Wah, orangnya udah pada masuk. Toleh kanan, toleh kiri. Ya. Kalau tidak punya sila, apa yang terjadi? Mata kontak dengan sandal bagus, bermerek. Kalau tidak punya landasan sila, apa yang terjadi? Dibawa. Maka di sini, kalau sampai kita tidak punya kesadaran, kita hanya bergantung 6 pintu indria, kita berbahaya. Tidak ada bedanya dengan kita punya peliharaan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Makanya sebagai umat Buddha memang kita punya 6 pintu indria yang membuat kita sosialisasi dengan dunia luar. Tapi kita harus bersama dengan kita punya kesadaran. Makanya orang hidup itu perlu menjaga kita punya pikiran. Namanya mikir itu diupayakan. Apa bedanya manusia dengan yang bukan manusia? Antara manusia dengan peliharaan Anda, bedanya di mana? Dalam ilmu sains dikatakan bahwasanya bedanya adalah akal dan budi. Punya akal dan tahu kebaikan. Karena Anda terlahir sebagai manusia, jangan sampai ketinggalan akalnya, jangan sampai ketinggalan kebaikannya. Karena pada dasarnya kita semua pengen hidup bahagia. Makanya nanti kalau ada hal yang kurang berkenan, supaya hidupnya senantiasa berpikir yang positif, ingat tuh ya, Bapak Ibu pengen bahagia atau pengen menderita? Nangis, gara-gara kesinggung, nangis. Ibu-ibu ini gampang nangisan. Ya kan ibu-ibu, itu loh bantai temen saya, itu loh bantai, saya udah bantu dia, tapi dia tuh ada terima kasih malah nyinggung. Nah, kan biasanya yang cerita begitu kan ibu-ibu, makanya yang bantai tahu. Karena biasanya yang cerita ibu-ibu bantai tahu enggak bantai? Karena kalau ngomong sama suaminya, alah gitu aja dipikirkan. Biasanya suaminya gitu. Tapi kalau saya datang ke bantai, dia cerita, ayo teman saya begini, dia sudah saya bantu, tapi begini bantai. Terus kemudian dia bertisu. Terus dia ngomong 2 patah lagi, tisu lagi. Ya wajar ya, bukan itu tidak boleh. Namanya juga wanita itu ada unsur feminim. Feminim itu memang identik dengan perasa. Ini wajar. Ya, nanti kalau jadi wanita terlalu tegar, nanti dipertanyakan, ini wanita beneran apa enggak? Ya. Jadi nanti bisa dipertanyakan, ini wajar gitu loh. Tapi yang jelas, kenapa kita bisa terlalu lama larut di dalam kesedihan? Karena kita lupa. Kita bisa musuhan sama orang begitu lamanya. Bahkan yang dimusuhin subah lahir kembali masih disimpan ke anak cucunya. Dulu orang tuanya itu loh Bante. Saya sampai kapanpun tidak akan memaafkan keluarga dia. Orang tuanya dulu nyakiti. Padahal orang tuanya sudah lahir kembali. Ya. Kenapa orang bisa menyimpan sampai segitunya? Karena lupa bahwasanya dirinya adalah layak untuk bahagia. Makanya nanti kalau kontak dengan dunia luar yang kurang-kurang berkenan, mungkin dagangan ya belum laku, ya sabar aja, enggak usah terlalu sedih. Kan memang ini mesti tanggungan, mesti bayar utangan, Bante. Ya memang kalau ditangisi utangannya terus lunas. Anda berhak untuk bahagia. Makanya sebagai umat Buddha ini jangan sampai lupa gitu loh. Anda datang ke wihara untuk apa coba?
Ingin berjumpa Bante Atadiro karena selama ini lihatnya di streaming. Masa cuma begitu doang? Anda datang ke wihara niatnya untuk membuat diri Anda tidak menderita. Hari Minggu Anda sudah korbankan waktu. Anda datang ke wihara Sasana Subasita untuk apa? Kalau makin hari masih makin menderita, terus Anda ibaratnya makan tapi tidak kenyang untuk apa? Setiap minggu, ya kan? Sudah mantengin channel YouTube si Sasana Subasita, channel YouTube si Kadama, ya, channel YouTube Sasana Subasita, tapi tiap hari masih menderita, masih menderita. Sudah hari Minggu, sudah meninggalkan keluarga, datang ke wihara mendengarkan ceramah, tetap menderita. Ini ibaratnya tiap hari makan, tapi badannya bukan tambah melar, tapi badannya malah tambah sel. Berarti ada sesuatu kan? Ya, ada sesuatu kan? Jadi kalau kita sudah ke wihara belajar dhamma, kok masih gampang menderitaan? Nanti ada omongan yang tidak berkenan, gampang apa namanya kalau bahasanya orang Tangerang, gampang apa? Gampang dongkolan, gampang dongkol, dikit-dikit ndak cocok, tahu-tahu misah, setelah misah bikin grup lagi, grup lagi, bingung saya, ada grup ini, grup itu. Nanti ketika duduk ngomongin temennya, ini bertahun-tahun ke wihara bukannya makin bahagia, makin ke wihara bukannya makin tidak menderita, malah bikin penderitaan. Kumpul temennya ngomongin keburukan temennya. Katanya umat Buddha setiap ke wihara bacanya Karania Metta Sutta, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Ya, ini saya bukan nyindir tapi meluruskan. Ya, saya tidak ada niat untuk menyindir. Kalau menyindir umat Buddha kan sama dengan menyindir diri sendiri. Kalau muridnya aja tidak cerdas, gurunya juga tidak cerdas, kan begitu. Ya. Jadi cuma meluruskan, jadi jangan sampai tersinggung. Awas lu Bante Atadiro lo. Ya, karena kalau umatnya menderita, bikunya ikut menderita. Kalau biku umatnya sakit, bikunya ikut sakit. Maka tema pagi ini diingatkan supaya Bapak Ibu mesti ingat, jangan sampai lupa untuk bahagia. Diingat nih, nanti ngurusi anak, ya wajar namanya hidup berumah tangga. Jangan sampai Bante, ini anak saya nih. Sampai-sampai nih, ini bukan ngomongin orang. Bante, ini kan libur. Ini kan anak-anak libur. Pusdiklat masih terima anak-anak tinggal enggak Bante? Biar ikut latihan lah Bante di Pusdiklat. Dalam hati saya, ini sudah nitip. Sudah nitip ini. Ya namanya orang hidup ini ya jangan sampai terbebani. Karena setiap apa yang Anda lakukan adalah kebaikan jika diisi dengan pikiran yang baik gitu loh. Jangan sampai kalau tidak sesuai itu dititipkan. Nanti sama suaminya dari sesuai titipkan suaminya gitu. Ya. Bante biar ikut saya Pak Baja, Bante suami saya. Kenapa disuruh Pak Baja? Habis tiap hari bikin sakit hati. Ingat loh Bapak Ibu, kita hidup pengen bahagia. Nanti setelah pulang dari sini kalau ada yang kurang berkenan, ingat sebisa mungkin saya harus bahagia. Gimana caranya? Saya mesti harus bahagia. Apakah saya merenungkan dengan kebaikan yang saya lakukan? Apakah saya belajar buku-buku dhamma? Apakah saya bermeditasi? Harus saya upayakan. Karena kehidupan saya ini, saya punya tujuan untuk bahagia. Saya tidak mengharapkan penderitaan ini datang. Meskipun penderitaan juga datang dengan sendirinya. Tapi saya punya cetana kehendak. Supaya penderitaan ini jangan berlangsung terlalu lama. Makanya Bapak dan Ibu nanti kalau ada pekerjaan, ya jangan sampai menjadi menderita. Orang punya kerja, stres. Tidak punya kerja, stres. Orang punya duit, stres. Tidak punya duit, lebih stres. Ya. Jadi di sini jangan sampai Bapak dan Ibu, ya gampang sekali gitu loh, menderitanya gampang sekali. Hujan turun, menderita, biasa. Kerendam air, biasa. Jangan sampai pikirannya ya menjadi kacau. Ingat tuh ya,
Jadi supaya kita terbiasa mampu memunculkan pikiran yang positif, Anda mesti setiap saat harus merenungkan, saya punya cita-cita untuk bahagia. Saya punya cita-cita untuk mengakhiri penderitaan. Dan setelah punya motivasi begitu, ingat, setiap kesulitan yang kita hadapi, ini artinya mengasah. Setiap kita ketemu kesulitan, kesulitan bukanlah hambatan. Ini diingat nih, setiap kesulitan itu akan melahirkan kekuatan. Tapi kalau di dalam kesulitan tidak tahan, tidak bakalan kuat. Makanya kalau ada kesulitan, harus berpikir positif. Di balik setiap kesulitan, di situ akan melahirkan kekuatan. Orang bilang nih, Bante Atadhiro pinter, aslinya tidak. Ya, aslinya tidak. Karena banyaknya pertanyaan yang datang terpaksa harus makin banyak baca. Ya. Jadi di balik kesulitan ternyata di situ ada kekuatan. Jadi saya bisa, itu aslinya ya saya sebetulnya sama dengan Bapak dan Ibu, tidak pinter. Karena bebannya banyak, apa-apa ditanya. Apalagi kalau Anda ikut live streaming, kadang-kadang saya lucu. Urusan telur aja ditanyakan. Urusan telur aja ditanyakan. Ya saya tidak apa-apa. Tapi dengan ada pertanyaan begitu kan saya cari sumbernya. Gitu loh. Jadi ini sebetulnya masih buta atau sambawesi. Ditanyakan. Ada duit jatuh boleh dipungut atau tidak? Ditanyakan juga. Ya, ditanyakan juga kadang-kadang. Ya bagus juga ya. Di balik kesulitan di situ saya belajar. Kadang-kadang juga ditanya, Bante, di alam Brahma itu aktivitasnya apa ya? Lu sampai ditanya gitu loh. Ini kan pertanyaan tidak gampang itu. Tapi dari kesulitan di situ saya dapat kekuatan. Ya. Sampai-sampai ada yang bertanya juga. Ya, kenapa Sang Buddha kok meminta baca parita, bojangga parita, meminta kepada Bante, Bante yang syair yang ketiga itu loh. Yang meminta kepada, kan ada Bante Cunda, Bante Moggala yang sedang sakit. Nah itu kan Sang Buddha juga ketika Sang Dhamma Raja sendiri mengalami sakit, beliau meminta parita, dibacakan tentang Sabta Bojangga. Orang tanya loh, Sang Buddha kan yang ceramah, kok minta bacain parita? Apa Bante? Jawaban saya, ya tanya aja ke Sang Buddha. Tapi yang jelas Sang Buddha itu seringkali memberi petunjuk. Ini hebatnya Sang Buddha. Sudah mencapai kadang-kadang jadi telontoh. Sudah mencapai tapi tetap retret meditasi. Untuk apa? Generasi mendatang jangan sampai lupa meditasi. Meskipun beliau telah mencapai apa yang harus dicapai, beliau tetap loh ada waktunya meditasi loh. Ini apa? Kasih sayang beliau kepada generasi berikutnya supaya betapa berharganya praktek meditasi. Jadi di sini nanti, ini contoh saja, setiap Bapak Ibu ada kesulitan jangan pernah lari dari kesulitan. Karena kesulitan itu akan melahirkan kekuatan. Memang hidup bergantung itu enak. Tetapi kalau yang kita gantungkan tidak ada, masalah. Kalau Anda jadi anak-anak punya orang tua, Ma, minta handphone dibelikan. Enak enggak? Enak. Ma, ganti handphone dibelikan. Ma, beli mobil dibelikan. Ma, beli rumah dibelikan. Ma, dibelikan. Enak enggak? Enak. Tapi mamanya ini kan ada waktunya untuk kesadarannya melanjutkan. Kalau mamanya kesadarannya melanjutkan, mau minta siapa lagi? Mama enggak ada, papa enggak ada, minta apa lagi? Tinggal menghitung, masih punya harta apa yang bisa dijualin. Kalau sudah hartanya dijualin, minta siapa lagi? Makanya kadang-kadang Anda punya anak, ya jangan sampai terlalu dimanja. Ajarkan kesulitan. Makanya saya dulu bersyukur loh, punya orang tua itu bersyukur loh. Bersyukur apa? Dengan kesulitan. Bersyukur saya dengan kesulitan. Jadi kreativitas itu bisa berkembang. Bisa berkembang. Tapi kalau apa-apa ada, kreativitas menjadi terbatas. Ya dulu nih, ini cerita dulu.
Bisa dulu kalau diceritakan sekarang rasanya enggak masuk akal gitu. Dulu waktu sekolah itu pulpen, itu dulu ada pulpen mereknya Pilot, masih ada enggak? Itu dulu itu kalau kalau kita enggak hati-hati nyimpen itu jatuh terus macet. Macet itu enggak bisa untuk nulis. Untuk pulpen dulu harganya 1.000 loh, tidak seperti sekarang yang bisa diakses. Zaman dulu itu susah, zaman saya SMP SD itu susah beli pulpen, susah. Itu supaya tidak macet itu dipanasi pakai ujungnya pakai lilin itu. Nggak, tahu nggak pengalaman lu? Saking kepanasannya meluntoh. Meluntoh, tahu meluntoh enggak? Itu sampai ujung sama itunya bukan bisa kepake malah ujungnya jadi meleot. Diokal-akal sedih juga loh. Tapi di situ menghargai keterbatasan. Memaksimalkan keadaan. Pensil dipotongin sampai tinggal segini. Tinggal segini ya. Mungkin anak-anak sekarang mungkin sudah segini udah masih minta ganti ya. Dulu sampai segini. Kadang-kadang antara dipegang untuk nulis itu ngepas banget gitu. Itu pun sudah sama penghapus di atasnya. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap Anda ketemu kesulitan, di balik kesulitan itu ada kekuatan. Makanya Sang Buddha memberi petunjuk kepada para biku. Kanti para mang taputitika. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Kesulitan akan menjadi kekuatan jika di dalam kesulitan itu kita punya kesabaran. Diingat nih, sampai kapan Bante saya sabar? Dari muda saya sabar, dari kecil saya sabar, tua ini Bante, saya juga masih sabar. Kesadaran kita akan melanjutkan. Nanti dari kelanjutan yang kita miliki ini, kita lahir. Kesadaran itu akan terus membawa kita punya kesabaran. Makanya jangan sampai kita putus asa bersama kesabaran. Kecil saya sudah sabar Bante, gede juga sabar, sekarang tua makin sabar Bante. Bagus. Karena dalam kehidupan ini, kesadaran akan terus melanjutkan. Patik sandiwinyanya, kesadaran melanjutkan apa yang sekarang kita miliki berdasarkan kesadaran kita. Yang menempel dengan kesadaran kita itulah yang akan melanjutkan bersama kita. Makanya selama kita memasukkan nilai-nilai positif dari sekarang, kalau ada kesulitan, ingatlah di balik kesulitan ini, di situ akan ada kekuatan. Dulu kakinya orang itu kuat-kuat. Kenapa? Belum ada motor. Sekarang kakinya pada ya usia 30 sudah pegangan dengkul. Kenapa? Mau beli ke warung kelontong naik motor. Orang dulu jualan es keliling jalan kaki. Mau kemana-mana jalan kaki. Sekarang jalan kaki itu baru mendengar itu loh nasihat dari dokter. Pak, Bapak mesti rajin jalan kaki supaya ototnya kuat. Karena kalau enggak nanti otot-ototnya enggak dapat stimulus. Baru dinasehatkan sama dokter baru pagi minggu baru jalan. Jadi enggak ingat gitu loh. Makanya dulu-dulu ini kita bernostalgia, di balik kesulitan di situ ada kekuatan. Jadi kalau sekarang ada kesulitan, ini yang muda-muda nih, ya, yang muda-muda, ini diingat nih, nanti ke depan Anda akan berkompetisi, bersaing dengan rekan-rekan yang seera Anda, barengan Anda ini jumlahnya juga banyak, karena sekali lulus seperti Ki Untar, tuh sekali lulus itu meluluskan 5.000 orang, itu baru Untar, belum sekolah budi. Ya, belum sekolah budi, belum UPH, sekali angkatan, bu. Siapa yang kuat susah, dia yang akan sukses. Tapi siapa yang tidak tahan susah, ya maaf, tertunda kesuksesannya. Karena bangsa Indonesia ini penyakitnya 3, bodoh, miskin, ya, bodoh, miskin, sudah bodoh, miskin, malas. Jadi kalau ya bukan ngomongin, jadi kenapa? Karena biasanya ini hubungannya dengan yang tidak menyenangkan. Orang bisa lawan dari bodoh apa? Lawan bodoh apa? Pintar. Pintar mesti belajar. Lawan dari miskin apa? Kaya mesti kerja keras. Malas lawannya apa? Rajin. Dan sifat-sifat itu biasanya tidak menyenangkan. Belajar menyenangkan tidak?
Belajar menyenangkan tidak? Ya, tapi kalau kita ingat, kalau kita tidak belajar, maka kita akan ketemu banyak kesulitan. Memang belajar tidak menyenangkan, tapi kalau tidak belajar makin menyengsarakan. Memang kalau kita tidak kerja keras itu memang ya santai, tapi kita tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, yang ada cuma penyesalan. Makanya nanti ya jangan takut susah lah. Saya pun juga susah siap kok. Ya gimana? Memang mau berhasil memang harus susah kok. Sore tidak makan ya susah. Orang-orang keluyuran diem aja. Ya enggak apa-apa. Memang mau berhasil ya mesti susah. Makin tinggi profesinya, makin tinggi karirnya, makin susah. Karena harus saingan dengan banyak orang. Makin susah. Makanya kalau ada kesulitan, punya pengertian. Di balik kesulitan ada kekuatan. Maka Guru Agung Sang Buddha memberikan nasihat untuk membawa kesabaran. Dan supaya kita juga tetap berpikiran positif, carilah teman-teman yang baik. Karena kita ini, selain kita adalah apa yang kita pikirkan, kita juga dibentuk dengan siapa kita bergaul. Makanya supaya senantiasa berpikir positif, cari teman-teman yang sifatnya suka motivasi. Jangan cari teman yang sukanya membuat provokasi. Karena ada teman yang memang kadang-kadang provokasi itu ada. Makanya supaya kita punya pikiran positif ini tetap terawat, ya cari teman-teman yang baik. Karena teman yang baik itu selalu menunjukkan nih, hal-hal yang baik itu selalu bersama dengan kita. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa. Kita butuh orang. Tapi orang di sekitar kita ini juga bisa mempengaruhi. Makanya supaya kita bisa tertular pikiran yang baik, makanya kita harus cari teman-teman yang baik. Penting. Ya Bante, kita cari teman tidak usah pilih-pilih lah. Tetap harus pilih-pilih. Ya, tetap pilih-pilih. Wong Anda mau bungkus makanan aja pilih-pilih kantong kresek kok. Pilih-pilih enggak atau ngambil aja kantong kresek? Pilih dulu. Anda buka, ada kantong kresek Anda buka. Sebelum dimasukkan makanan, Anda buka kantong kreseknya. Setelah dibuka kantong kreseknya diapain? Dicium. Ya kan? Kalau dicium bagus baru dimasukkan. Dimasukkan. Barang yang bagus diusahakan supaya terawat bagus, masukkan ke tempat yang bagus. Tapi barang yang kotor, ya kadang-kadang langsung masukkan aja ke kantong kresek, nggak usah ada perhatian. Dalam hidup kita mengharapkan hal yang baik, maka kita harus menempatkan diri kita bersama dengan lingkungan yang baik. Carilah teman-teman yang baik. Ciri teman yang baik itu apa? Satu, tidak gampang ngeluhan. Jadi kalau Anda punya teman dikit-dikit ngeluh, hati-hati ini. Bisa nular loh. Saya lagi susah nih. Nanti kalau Anda tidak punya kesadaran, Anda juga akan cerita sama, saya juga susah. Jadi Anda yang semula mestinya bahagia karena dia memancing kesusahan, Anda ceritanya ikut susah. Ya sulit nih. Padahal dari rumah tadi happy, bahagia. Terus ketemu temannya, aduh susah nih. Iya saya juga susah. Ingat loh ya, ketika Anda berbicara dengan pikiran yang negatif, maka penderitaan akan mengikuti. Hati-hati kalau punya teman yang gampang ngeluhan. Jaga jarak, social distancing. Ya jaga jarak. Makanya kalau ada orang datang, Bante sekarang susah, saya langsung tangkal seketika. Wah enggak lah, saya enggak mau ketularan. Jadi kalau ada umat, oh Bante sekarang sulit, enggak lah. Terus dia berusaha meyakinkan kalau sulit. Bante sih enggak tahu, enggak. Pokoknya saya selalu mengatakan tidak lah. Bante kan tidak mudah. Ya memang tidak mudah tapi bisa. Meskipun ada orang datang kan, kadang yang datang itu kan, orang datang ke wihara kan isinya dua. Satu berdana, dua membagi keluh kesahnya. Ya, jadi kalau datang Bante, jadi datang jenis yang pertama ada datang berdana, ini ya diterima lah ya. Karena dia berbagi kebahagiaan, diterima. Tapi kalau berbagi keluh kesah, saya berusaha untuk meluruskan supaya dia berbalik cara berpikirnya. Bante, sekarang susah. Sekarang sulit.
coba belajar, coba belajar. Tapi kan sulit. Sebentar, tak bukakan laptop nih caranya nih. Kamu, kamu lihat tutorial nih, coba kamu kerjakan, bisa nggak ngerjakan ini? Kadang-kadang ada yang orang yang tipikalnya memang dia sukanya ngeluh tapi tidak ada usaha. Tapi saya sebisa mungkin menjaga supaya mereka bangkit dari hal yang tidak berkenan. Nah, jadi tipe yang pertama ini teman yang tidak baik yang ada di sekitar kita ini kadang-kadang bawaannya dikit-dikit ngeluh. Makanya Bapak Ibu meskipun orang lain mengeluh, Bapak Ibu jangan ikut mengeluh. Bisa nular loh. Itu kebiasaan yang pertama, mengeluh. Kemudian kebiasaan teman-teman kita yang tidak baik yang bisa mempengaruhi kita ini suka menyalahkan, dikit-dikit nyalahkan, dikit-dikit nyalahkan, cerita sama kita nyalahkan orang lain, nyalahkan orang lain. Lama-lama kita juga akan ketularan. Kalau tidak sesuai bukannya belajar, tapi kalau tidak sesuai adanya cuma bisa menyalahkan. Makanya orang yang tidak bisa berhasil kalau orang itu kebanyakan menyalahkan. Makanya Bapak dan Ibu kalau ada kesulitan ya jangan nyalahkan. Meskipun Anda punya teman yang punya kecenderungan dikit-dikit nyalahkan, dikit-dikit ngeluh, Anda jangan seperti itu. Kalau Anda terlalu begitu, Anda dengan saya jaga jarak. Anda datang, ya nanti apalagi kalau Anda terlalu dominan, nanti bisa nular ke saya. Kalau saya bawaannya ngeluh, nanti Bapak Ibu dengerin ceramah, keluhannya Bante. Ya maka sebisa mungkin Anda cari teman yang baik. Karena memang kita hidup bersama dengan teman. Merawat pikiran juga bergantung dengan siapa kita bergaul. Maka dalam Manggala Sutta juga dikatakan sumber keberkahan di dalam Manggala Sutta dimulai dengan aksewana cakbalana. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Makanya kalau kesulitan-kesulitan datang dalam diri Anda, selain Anda menjaga pikiran, selain Anda punya motivasi, Anda juga carilah teman-teman yang baik. Ya, karena kadang-kadang keluh kesah apapun beban yang ada dalam diri kita, kalau kita tuangkan di tempat yang tepat, kadang-kadang ini menjadi sebuah penyelesaian. Makanya kadang-kadang kalau ada orang tanya jawab itu, kemudian pertanyaan terlalu berat dan mungkin tidak bisa dijelaskan secara tertulis, ya datang aja lah. Datang aja, wong saya cuma duduk mendengarkan aja kok. Saya tidak ngapa-ngapain, orang datang duduk. Dari jam 1 sampai jam 3, saya cuma duduk aja. Saya cuma dengerin, saya pancing-pancing. Jadi saya biasanya coba cerita, terus apa lagi? Dia cerita, terus apa lagi? Dia cerita, terus apa lagi? Nah, giliran dia selesai menceritakan, kan giliran saya yang mengkhotbahkan. Jadi saya tidak usah rebutan ngomong, dia capek, saya giliran yang, ya hanya telinganya agak tebal sedikit aja lah. Ya latihan aja begitu. Karena memang kadang-kadang begitu, makanya cari teman yang baik. Makanya kalau ada umat yang susah, ada umat yang sulit, kadang-kadang datang. Aduh Bante sekarang banyak masalah, datanglah. Datang ke Pusdiklat, saya bilang. Memang dibuka Bante. Kalau satu orang masa enggak dibuka, saya bilang. Kalau enggak buka ya nanti tak bukakan. Saya bilang. Jadi kita cerita ngomong-ngomong ya di situ. Makanya meskipun masa pandemik begini ya ada 1-2 orang yang datang. Nanti cerita panjang lebar, ya nanti tukar pengetahuan, diskusi dhamma, hal-hal yang mungkin kurang berkenan akan diluruskan. Karena menjadi biku tentu ada kewajiban moral di tengah masyarakat, yaitu menunjukkan jalan menuju kebaikan. Jadi yang ketiga ya, jadi yang pertama tadi ingat kita ini punya motivasi ingin bahagia, nanti diingat. Yang kedua, di balik setiap kesulitan itu akan melahirkan kekuatan. Jadi jangan takut sulit. Meskipun sekarang agak sulit-sulit, ya nanti akan ada manfaatnya. Mungkin sekarang belum terasa, bawaannya berat aja. Ini tas saya, ini tas ini. Anda lihat tas saya, ini berat. Apa isinya Bante? Yo ada hand sanitizer, yo ada masker, yo ada botol, berat gitu loh. Ada hand sanitizer, ada timer, ada pulpen, ada buku, berat gitu loh. Meskipun berat, tapi ini melahirkan kekuatan. Ketika saya haus, tinggal buka kantong ajaib. Ada botol air minum, memang berat gitu loh. Kadang-kadang bau saya aja kayak miring sebelah. Tapi di balik setiap keberatan itu akan ada kekuatan. Orang lain boleh haus, saya tidak akan kehausan. Kok bisa Bante? Berisi botol air
minum. Makanya nanti jangan sampai kita mengeluh karena kita merasa, aduh berat banget gitu. Tapi dengan adanya kita memahami, di balik setiap kesulitan itu akan melahirkan kekuatan. Makanya kalau saya duduk dimanapun saya ya tidak sulit. Kenapa? Ini isinya ada Nisidana. Jadi kalau mau duduk kemana tinggal buka gelar ini. Gelar buka Nisidananya tinggal buka. Ada perbekalannya, maka Anda juga berpikir, Bante itu isinya apa? Kok tasnya gede? Ya, memang berat, tapi ini menjadi modal. Jadi meskipun dulu kalau Anda mau duduk di tempat umum cari apa? Cari koran. Saya tidak usah cari koran, cari kertas. Berat ini. Anda pikir ini apa? Ini bukan sapu tangan untuk terima dana, ini untuk duduk. Jadi di dalam setiap kali rasanya keberatan, tapi di situ akan ada kekuatan. Orang lain cari tempat duduk di mana, saya duduk di manapun bisa. Ini cerita loh ya. Ini adalah ilustrasi. Saya juga tidak menjabarkan apa isi tas saya semuanya. Nanti dikira pamer dengan keberatan, ya enggak. Ya, bukan pamer. Ini adalah ilustrasi bahwasanya di setiap kita ketemu dengan kesulitan, di situ akan ketemu kemudahan, akan ketemu kekuatan. Ya, memang kalau kita tidak bawa apa-apa itu enak, tetapi kalau lagi butuh kita tidak punya apa-apa, kan sulit. Nah, makanya seperti dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita ketemu kesulitan. Ibu-ibu kadang-kadang belajar memasak, kadang-kadang bikin roti, kadang-kadang rotinya ngembang, kadang-kadang rotinya tidak ngembang. Tapi ya terus latihan, akhirnya bisa mengenali. Dan jangan lupa untuk jaga persahabatan. Carilah teman-teman yang baik. Kalau Anda punya teman yang baik, saya yakin kok hal yang baik ini akan membuat Anda tertular. Ya, makanya kalau yang Anda rasa nyaman, ya tetaplah nyaman di sana. Makanya sebisa mungkin bergaulah dengan teman-teman yang baik. Karena orang pada dasarnya selain dipengaruhi oleh pikirannya, orang itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Memang kadang-kadang teman-teman yang sifatnya edukasi ini kadang-kadang tidak banyak peminatnya. Tapi kalau teman-teman yang kuliner itu banyak peminatnya. Traveling banyak peminatnya. Tapi yang edukasi, ayo meditasi. Ayo kita pergi-pergi, boleh. Ayo kita kelas abidama, nanti. Jadi nanti Bapak dan Ibu ya tentu ini kembali kepada kesadarannya masing-masing. Yang sekarang yang harus disiapkan yaitu ya, ingat tuh ya, jangan lupa bahagia. Sekarang masa pandemik, meskipun masa pandemik tetap ingat saya berhak bahagia. Meskipun ada kesulitan akan melahirkan kekuatan. Dan ingatlah, jagalah teman-teman, carilah teman-teman yang baik. Karena setiap orang berhasil, pasti di baliknya ada teman yang mendukung. Setiap orang terjerumus sekalipun, itu juga di baliknya juga ada yang mendukung. Dulu saya waktu di Jakarta, setiap hari Kamis itu keluar masuk LPG Pinang. Ya, keluar masuk LPG Pinang ke bagian Sustik. Jadi kalau pergi ke sana kayak pergi dari dunia fantasi, dari Ancol. Jadi kalau masuk sana tangannya dicap. Kayak saya tanya, kok dicap tangannya supaya tidak ketukar sama yang di dalam? Dicap. Ya, dicap. Nah, saya tanya kepada penghuni, kenapa kamu bisa di sini? Inilah Bante, karena saya salah pertemanan. Orang sukses juga bersama teman, orang terjerumus juga bersama teman. Teman yang mana? Teman yang baik yang membawa kesuksesan, teman yang buruk membawa pada kejerumus ke situ. Makanya Bapak dan Ibu ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Memang dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan ya rayuan-rayuan, tetaplah bangun kesadaran. Ingatlah apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam syair Dhammapada, ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan menyertai. Dikatakan seperti bayang-bayang yang tidak akan pernah lepas dari bendanya. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan pagi ini bisa Anda mengerti, ya, diingat dan dicatat, supaya Anda tiap hari
bisa makin bahagia dan penderitaan pun juga berkurang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.